Kita lanjutkan ke penanya berikutnya, Melki di Manubelon yang ingin bertanya. Pak Pendeta, firman mengatakan bahwa manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Tapi kenapa harus ada orang yang bibirnya sumbing? Mohon penjelasannya. Bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu dinyatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, lalu saudara tanya, kalau memang manusia diciptakan gambar dan rupa Allah, kenapa ada orang sumbing? Nah, ini juga bisa dibawa segala macam kasus. Kalau memang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kenapa ada orang lahir buta? Apakah gambar dan rupa Allah buta? Apakah gambar dan rupa Allah sumbing? Kalau memang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kenapa ada orang lahir lumpuh? Apakah memang Allah lumpuh? Nah, saudara-saudara, di sini perlu kita mengerti bahwa apa yang dimaksudkan Alkitab dengan mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebenarnya, saudara, gambar dan rupa Allah itu, kalau dikatakan gambar dan rupa, tidak boleh diartikan gambar itu apa, rupa itu apa. Tidak. Tapi gambar dan rupa itu adalah kata yang mempunyai pengertian yang sama. Jadi gambar itu sama dengan rupa. Karena itu kalau saudara baca dalam Kejadian 1 ayat 26, dibilang bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tapi ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi rupanya sudah tidak ada, hanya gambar. Nanti di bagian lain hanya ada rupa, tapi gambar tidak ada. Di bagian lain dua-duanya muncul, gambar dan rupa. Nah, pertanyaan kita adalah, apa yang dimaksudkan dengan gambar dan rupa Allah? Apakah itu menyangkut aspek fisik? Karena itu, kalau memang itu menyangkut aspek fisik, maka kita bisa bertanya, kenapa? Kalau memang itu menyangkut aspek fisik, kenapa ada orang sumbing? Kenapa ada orang buta? Kenapa ada orang tuli? Kenapa ada orang pincang? Nah, maka kita lalu menjadi persoalkan gambar dan rupa Allah itu yang bagaimana? Tidak, saudara. Gambar dan rupa Allah tidak bermaksud kepada aspek fisik. Kenapa tidak bermaksud aspek fisik? Karena Allah itu adalah roh. Di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Apa artinya Allah itu roh? Allah itu roh artinya Allah tidak bertubuh. Kalau Allah tidak bertubuh, maka tidak mungkin yang dimaksudkan gambar dan rupa Allah itu adalah aspek fisik. Tidak. Lalu apa maksudnya gambar dan rupa Allah? Gambar dan rupa Allah itu menunjuk kepada aspek rohani. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah itu mempunyai sejumlah sifat. Sifat-sifat Allah itu bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah communicable attribute. Itu adalah sifat Allah yang bisa diberikan kepada makhluk ciptaan. Yang kedua adalah uncommunicable attribute, sifat yang tidak bisa diberikan. Jadi ada sifat yang tidak bisa diberikan. Misalnya adalah Allah itu ada dengan sendirinya. Itu tidak bisa diberikan pada makhluk ciptaan. Karena kalau kita diciptakan, pasti kita sudah diciptakan, ya kita diadakan. Tidak mungkin makhluk ciptaan bisa ada dengan sendirinya. Itu tidak bisa. Allah itu tidak berubah. Sifat itu tidak bisa diberikan kepada makhluk ciptaan. Nah, itu namanya uncommunicable attribute. Tapi ada juga namanya communicable attribute, adalah sifat yang bisa diberikan. Jadi pada waktu Allah menciptakan manusia, Dia memberikan sejumlah sifat itu dimasukkan ke dalam manusia. Misalnya, Allah itu roh. Karena Allah itu roh, waktu Dia cipta manusia, sifat roh itu dimasukkan ke dalam manusia, sehingga manusia menjadi makhluk roh. Kita menjadi makhluk rohani, maka kita bisa merindukan Allah. Seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Rusa bisa rindu sungai, tapi rusa tidak bisa rindu Tuhan. Tapi manusia bisa rindu Tuhan. Kenapa? Karena kita makhluk roh. Allah itu pribadi, maka Dia menciptakan manusia, memberikan kepada manusia sifat pribadi, sehingga manusia adalah pribadi. Allah itu adalah kebenaran, maka Dia lalu memberikan kepada manusia satu sifat kebenaran, yaitu manusia lalu mempunyai rasio. Maka manusia bisa menggunakan akal budinya untuk kali, bagi, tambah, kurang, dan sebagainya. Manusia, Allah itu pencipta. Dia memberikan sifat daya cipta kepada manusia, sehingga manusia bisa cipta ini, cipta itu. Cipta pesawat, cipta helikopter, dan lain sebagainya. Ciptaan-ciptaan manusia yang membuat kita kagum. Kenapa? Karena itu adalah gambar dan rupa Allah. Dan masih banyak sifat yang lain. Nah, gara-gara Allah memberikan sifat-sifat itu kepada manusia, maka manusia itu menjadi semacam Allah kecil yang atau dengan mewarisi sifat Allah. Kita ini nyaris atau mirip Allah. Karena itu di dalam Mazmur pasal 8 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuat
hampir sama seperti Allah. Mengapa manusia hampir sama seperti Allah? Karena di dalam diri manusia ada gambar dan rupa Allah, yaitu sifat-sifat yang diberikan oleh Allah. Jadi sekali lagi bahwa gambar dan rupa Allah itu menunjuk pada aspek rohani, di mana sifat-sifat Allah diberikan kepada manusia, dan tidak bicara soal fisik. Karena itu tidak ada soal dengan orang sumbing, orang buta, orang timpang dan sebagainya. Mereka sepanjang mereka adalah manusia, mereka tetap gambar dan rupa Allah biarpun sumbing. Mereka tetap gambar dan rupa Allah biarpun buta. Mereka gambar dan rupa Allah biarpun pincang, lumpuh, atau buruk sekalipun. Mereka tetap adalah gambar dan rupa Allah.